Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis saah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali. Allah anugerahkan taufik hidayah-hidayahnya kepada kita. Sehingga kita mudah-mudahan selalu berdoa agar kita selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur sampai akhir hayat nanti. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Rubbama istahyal 'arifu ay yarfa'a hajatah ila maula liktifaihi bimasyiatih fa kaifa la yastahyi ay yarfa'aha ila khaliqatih. Artinya, terkadang seorang arif, orang yang sudah makrifat, orang yang sudah kenal Allah itu, terkadang mereka merasa malu untuk memohon hajatnya, kebutuhannya kepada Allah, kepada Tuannya. Karena merasa puas, cukup akan ketentuan Allah. Sudah merasa puas dengan pembagian Allah, kehendak Allah. Maka bagaimana tidak malu seorang arif yang kenal Allah itu untuk meminta kepada makhluk Allah. Ada kondisi batin pada orang yang sudah kenal Allah, disebut hal, bentuknya ahwal. Orang yang sudah ma'rifat kenal Allah, terkadang mereka malu untuk meminta kepada Allah. Karena saat itu tauhidnya bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, tapi sudah menetes, bahkan membanjiri perbuatannya, sikapnya. Sebab banyak orang yang tauhidnya hanya lisan di hati, tapi ternyata perbuatannya masih jauh dengan tauhid itu. Padahal inilah syariatnya. Allah jadikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu kita bawa terus sampai akhir hayat kita nanti. Namun tidak kurang orang yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, hatinya pun begitu, tapi sikapnya, perbuatannya tidak sesuai dengan hati dan lisannya itu. Banyak orang yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, seolah-olah selain Allah itu punya kekuatan. Ada orang gantung pada jabatan, pada harta, pada orang lain. Ini cedera tauhidnya. Karena la haula wala quwata illa billah. Orang yang sudah kenal Allah tahu bahwa yang ada itu hanya Allah, yang lainnya adalah diadakan.
Berarti hanya Allah yang memiliki kekuatan, yang lainnya itu secara lahir Allah kasih, tapi hakikatnya Allah yang ngasih kekuatan. Tidak ada daya dan kekuatan bagi selain Allah. Siapapun yang mengakui ada selain Allah punya kekuatan, maaf, dia tidak masuk ke muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Dia bisa menjadi orang yang musyrik, menyekutukan Allah tidak terasa. Orang yang sudah kenal Allah, dia mengakui bahwa hanya Allah. Allah yang tahu, Allah yang dengar, Allah yang menentukan pembagiannya, kismahnya. Baik ketika dikasih nikmat maupun ujian, maka dia kondisi batinnya saat itu yang diingat musyahadah, menyaksikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi semuanya itu. Maka saat itu keluh lisannya untuk meminta kepada Allah. Ini satu keadaan. Kalau kepada Allah saja sudah malu, bagaimana mungkin orang yang sudah kenal Allah itu tidak lebih malu minta tolong sama manusia? Hikmah yang kemarin diungkap, bagaimana ketika kita menerima pemberian dari orang lain, maka saat itu kita yakin hakikatnya dari Allah, sementara orang itu hanya wasilah, tukang pos saja. Kalau sudah benar keyakinan seperti itu, ambil. Tapi kalau keyakinannya bahwa orang itu yang membantu dan tidak ada kesadaran terdalam bahwa ini adalah wasilah, maka jangan diambil. Ini diungkapkan ya di dalam kitab, di dalam syarah ini. Ada orang yang mau mengambil sesuatu, ketika dikasih dia tahan, tidak mau mengambilnya. Karena saat itu tidak muncul keyakinannya bahwa orang ini adalah hanya tukang pos perantara. Maka dia tolak. Tapi ketika datang lagi, ternyata diterima. Bikin aneh yang melihat. Kenapa tadi menolak, sekarang menerima? Kalau tadi saya ada syahwatnya, keinginan untuk mengambil itu dan meyakini bahwa orang ini yang ngasih, maka saya tolak. Lalu kemudian berubah kesadaran saya bahwa sesungguhnya orang itu hanya pesuruh, hanya wasilah, tukang pengantar, tukang pos, tapi hakikatnya dari Allah, maka saya ambil. Betapa Islam mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la syafi'a illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ini sudah masuk ke dalam keyakinan orang-orang yang sudah kenal Allah. Cuma saat itu muncul kondisi batin yang dia tidak minta sama Allah. Dia sibuk zikir, mengingat Allah. Dia sibuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah ada saja belum disyukuri. Maka dia ingat itu semua. Dan dia ingat bahwa Allah Maha mencukupi. Inilah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mau dilemparkan ke api oleh Raja Namrud itu. Maka saat itu malaikat Jibril datang
Faqala lahu alaka hajah, apakah kamu memiliki hajat, kebutuhan, duhai Ibrahim? Kondisi genting kritis, mau dilempar ke manjanik, api yang disiapkan oleh Raja Namrud yang berkobar-kobar. Apa jawab Nabi? Faqala lahu amma ilaika fala. Jawab Nabi Ibrahim kepada Jibril, kalau kepada engkau tidak. Kalau kita kan senang ketemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang biasa ngasih wahyu, tolong ya malaikat. Jadi seolah-olah ada kekuatan. Kalau sampai dia, muaranya ke malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril. Nanti malaikat Israel ya. Wa amma ilallah ta'ala fabala. Adapun kepada Allah Ta'ala, ya, bala. Kalau kepada engkau tidak. Artinya tauhidnya saat itu musyahadah, menyaksikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fas'alhu, Jibril pun cara minta sama Allah. Qala hasbunallah, cukuplah bagiku Allah. Nabi Ibrahim tidak berdoa, tapi Nabi Ibrahim meyakini dengan sebenar-benarnya saat itu akan rahmat pertolongan Allah, ilmunya Allah, bahwa Allah yang akan melindungi dirinya. Maka hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Cukup Allah sebagai pelindung kami. Kami tidak minta apa-apa. Ini kondisi orang yang kenal Allah, apalagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia tidak meminta. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa takut terhadap manusia itu muncul juga kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Kata Nabi Musa dan Nabi Harun, berkata keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami nakhafu, takut, khawatir, ayyafrutu alaina, dia Fir'aun itu akan menyiksa kami, au ayatko, atau Fir'aun lebih-lebih melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ini diucapkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Wawadul, apa wawadul itu? Curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Allah? Qala la takhafa innani ma'akuma. Jangan takut Anda berdua, sesungguhnya aku menyertai kamu berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, apakah Allah mendengar saat ini? Mendengar. Apakah Allah melihat? Apakah Allah tahu kebutuhan kita? Iya. Ketika ini masuk ke dalam kondisi batin kita yang paling dalam, yakni yang sudah dirasakan oleh orang arif yang sudah makrifat kenal Allah, maka saat itu mulutnya keluh untuk meminta. Liktifai bimasyiatih, karena sudah merasa cukup dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikehendaki Allah terjadilah. Maka saat itu dia tidak meminta.
Ini satu keadaan. Kalau pada Allah saja tidak meminta, bagaimana kepada manusia akan meminta? Kita itu tidak bisa membantu diri kita sendiri, apalagi orang lain yang akan membantu kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membantu kita. Jangan sampai angan-anganmu itu melampaui Allah Al-Karim. Tidak ada asa, harapan yang bisa melampaui harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha pemurah, dialah yang maha pemberi, dialah yang maha mulia. Maka orang mulia hanya bergantung kepada yang mulia. Bagaimana tidak mulia dia memberi lebih daripada yang dipinta. Bahkan dia memberi meskipun dia tidak minta. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Karim. Orang hafal bacaannya, orang tahu artinya bahwa ini maha pemurah. Tapi kadang ada selip orang dalam sikap dan perbuatannya. Tidak terasa dia minta tolong sama orang lain, segelondongan. 100% meyakini bahwa orang itu bisa membantu, hilang semua. Bahwa orang ini hanya sebab lahir yang Allah kasih titipkan. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pada dirinya. Maka saat itu sebenarnya dia tauhidnya sudah. Kita ngaji hikam itu bagian daripada ngaji tauhid kita. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah istiqomah, mengakui lahir batin dan perbuatan dia. Lisannya mengakui, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Hatinya meyakini bahwa hanya Allah Tuhan kami. Dan muncul dalam sikap kesehariannya. Apakah tidak boleh meminta? Orang yang sudah kenal Allah, maka memintanya adalah semata-mata mewujudkan dirinya sebagai hamba, bukan kepentingan dirinya. Tapi demi apa yang Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan ijabah. Maka orang yang sudah kenal Allah, kalaupun minta, mereka meminta mewujudkan penghambaan dia, abdun. Predikat yang paling mulia abdun itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, maha agung Allah yang telah memperjalankan malam. Siapa hambanya? Jadi Nabi Muhammad disebut dengan hamba. Karena ini adalah predikat yang paling tinggi. Maka ketika hamba menghambakan diri kepada Allah, Allah sebagai Tuhannya, wujudkan ketika minta bahwa dia adalah tidak berdaya, dia tidak tahu lahir batinnya masalah itu. Dia lemah, dia tidak berdaya, maka wujudkan semuanya itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sudah diwujudkan, maka dia tidak menunggu kapan. Uang sudah disampaikan kepada Allah. Ini orang yang sudah kenal Allah. Bagi kalangan umum ketika meminta nunggu
Kapan ini kok pertolongan Allah belum datang juga? Kok saya belum dikabulkan saja permintaannya? Itulah gara-gara ngomong seperti itu tidak dikabul oleh Allah. Karena orang ini termasuk dalam kategori seperti yang Rasul katakan, dialah istiqjal, orang ini buru-buru. Seperti apa ya Rasul buru-buru itu? Orang yang menyatakan saya sudah berdoa, tapi ternyata belum dikabulkan. Itu kata Rasul. Dan Rasul menyatakan Allah tidak akan mengabulkan doa yang terburu-buru begitu. Makanya kita menghindari bahwa kita sudah titipkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hamba. Maka Allah yang tahu yang terbaik untuk kita lahir dan batin. Manusia punya keterbatasan, hanya lahir tahunya bahwa dia butuh harta itu segera. Dia tahu lahirnya, tapi dia tidak tahu batinnya. Banyak orang yang kemudian tergesa-gesa, saya butuh ya Allah. Kenapa? Karena begini. Allah Maha tahu bahwa kapan waktunya memberi. Karena sesungguhnya Allah tahu ketika ini diberi langsung misalnya pada si A, maka ini bisa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditangguhkan, sehingga penangguhan Allah itu adalah hakikatnya pemberian. Karena dengan ditangguhkan maka selamatlah seorang hamba itu. Kalaulah dikasih saat itu, boleh jadi dia membanggakan. Tidak tahu kita besok seperti apa, tidak tahu. Allah lah yang tahu, yang mengurus kita lahir batin. Ini yang harus diwujudkan. Kita belajar untuk sampai kepada orang yang arif. Mereka keluh tidak meminta. Kalaupun mereka meminta, seringnya meminta semata-mata mewujudkan bahwa dirinya hamba Allah adalah sebagai Tuhan. Bukan ngatur-ngatur Allah. Ini kita semua ya masih ngatur doanya. Ya Allah besok nih. Kalau tidak besok ya Allah, kayak apa jadinya? Sok tahu dia. Kalaulah engkau tidak kabulkan besok, apa jadinya saya? Lah, siapa yang menjadikan kamu? Apa jadinya saya? Sok tahu dia. Allah yang tahu. Ini latihan ketika kita minta, silahkan minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudkan permintaanmu itu bahwa dirimu adalah sebagai hamba. Jangan sampai ngungkit-ngungkit karena saya sudah melakukan amal ya Allah, maka beri. Kok saya belum dikabulkan saja? Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang muncul di kita kebanyakan. Rasanya sudah seminggu. Bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah. Bukan hanya sholat sunnah, puasa sunnah. Bukan hanya puasa sunnah, sedekah. Tapi kenapa ya Allah? Engkau belum beri saja saya. Waduh, mempertanyakan Allah. Allah itu tidak boleh ditanya karena tidak ada hukum di atas hukum Allah. Allah lah pemberi hukum, pemberi ketentuan. Maka jangan diprotes. Ini kan kita semua kadang begitu. Karena itu dengan hikam ini diingatkan, terutama yang bicaranya. Karena yang paling dekat itu telinga yang ngomong, yang bicara. Diingatkan. Kalaupun kita berdoa, tapi kita mewujudkan diri sebagai hamba.
Jadi orang yang sudah kenal Allah betapa malu dia meminta kepada Allah. Ini satu keadaan. Keadaan yang lain, orang yang kenal Allah lebih sering meminta, tapi memintanya mewujudkan dirinya sebagai hamba. Bukan kepentingan dikabulkannya, tapi menghamba, karena doa itu adalah ibadah. Dan ketika doa pun bisa dicek, Bapak. Kita lebih banyak doa yang sifatnya bekal kita di akhirat atau di dunia. Di dunia juga untuk akhirat. Ya Allah, sehatkan badan saya. Ya Allah, berikan harta yang halal. Apa enggak boleh? Boleh. Jadi pernyataan doa yang dipinta itu menunjukkan siapa dia. Ada orang yang minta, ya Allah, tingkatkan ya Allah diri kami ini ya Allah, hambamu ini agar lebih dekat kepada Engkau. Jarang orang yang berdoa seperti itu ya Allah. Saat ini kami sedang belajar ya Allah mendekat kepadamu. Bantu kami ya Allah agar lebih dekat kepada Engkau. Jarang orang meminta seperti itu. Yang lebih kencang minta sehat sama rezeki. Ini yang ada. Menentukan. Jadi kualitas yang berdoa. Ya, rezeki juga kan nantinya ini untuk bekal ibadah. Iya. Rezeki juga bekal ibadah. Cuma jangan nutup-nutup. Banyak orang yang lupa doa minta, ya Allah, betul-betul saya kadang amal baik mohon diterima sama Engkau ya Allah. Karena kalau sudah Engkau terima, meskipun kecil, ini berarti banyak, besar ya Allah. Karena diterima oleh. Jarang orang yang kemudian berdoa seperti itu. Meskipun banyak, kalau tidak diterima tidak ada artinya. Bagi orang yang tidak kenal Allah, dia sibuk meminta kepada Allah, bahkan ngatur Allah, bahkan mengungkapkan dia tentang apa yang sudah dilakukan. Mana janjimu ya Allah? Waduh. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau Allah menyalahi janjinya, maka tidak berhak ada aturan kepada hamba-hambanya ini. Hamba-hambanya kan diatur agar tidak menyalahi janji, agar menepati janji. Masa Allah yang memerintahkan begitu kemudian akan tidak menepati janji? Bandingkan yang seperti itu. Apalagi ketika ngungkap-ngungkap ingin pahala di sini, pahala itu di akhirat. Dunia ini hanya persekot persen DP saja. Kenapa? Karena Allah ingin mengagungkan ajalla aqdaral mu'minin, mengagungkan kedudukan hamba-hambanya yang beriman, sehingga pembalasannya nanti akan diberikan di tempat yang mulia, yakni akhirat, di surganya nanti. Sementara di dunia ini sempit waktunya dan juga tidak luas. Ini kalau surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Segera kamu untuk memohon ampun, segera juga ke surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Allah tidak kasih bidadari
nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Kalau bidadari ditaruh di dunia, insya Allah para suami sudah tidak mau lagi sama istri-istri karena melihat bidadari. Nanti di negeri yang mulia, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kami sempurnakan pada hari kiamat nanti pembalasan bagi kamu itu. Sehingga yang wafat itu disebut dengan sempurna. Wafat itu berarti yang belum wafat belum sempurna. Siapa yang mau wafat ya? Ini wafat itu sempurna. Karena itu jangan nagih-nagih Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ketika kita melakukan taat ibadah, bahwa kita nanti akan mendapatkan balasan Allah di akhirat. Tandanya adalah kita merasa halawah dan lezat, merasakan manis dan lezatnya ibadah taat kepada Allah. Itu di antara buah amal itu diterima. Sholat terasa, ya Allah, nikmat sekali. Tapi jangan nyari kenikmatan. Saya nyari kenikmatan gak ketemu-temu, jangan. Pada saat sholat, ya Allah, dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini nikmat, lezat. Laddatut ta'ah, halawatul munajat. Lezatnya taat, manisnya munajat sama Allah. Sehingga jangan heran ada ulama yang sampai sholatnya 500 rakaat, 1000 rakaat sholat sunnah. Karena saat itu merasakan manisnya dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sholatnya pengen ngegas terus ya. Iya, karena sudah hafal sholatnya, jadi ngegas terus, jadi cepet itu ya. Sudah lama belajar sholat, jadi ngegas ini. Udah nyaman kita hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba sholat sunnah terutama ya. Karena kalau sholat wajib kan tergantung imamnya. Sholat sunnah gitu. Artinya nanti menumbuhkan kita pengenalan sama Allah, belajar agar naik taroki kita, naik. Ya Allah, kalau perlu hambamu ini menjadi hambamu yang bersyukur, ya Allah. Kami sholat ini ingin menjadi hambamu yang bersyukur, baru kita niat sholat. Sehingga nanti mudah-mudahan Allah kasih sama kita. Ketika dikasih, kita nggak terasa pengen nambah lagi. Sama sekali tidak ngitung itu berapanya. Nggak tahunya sudah mau subuh itu. Wah, subhanallah ya, orang yang munajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau taat itu tidak manis, sementara itu taat itu adalah ridhonya Allah, berarti orang itu hatinya mati. Maksiat itu murkanya Allah, seharusnya pahit bagi hati yang hidup. Sehingga ketika tergelincir maksiat karena kita ini sebagai manusia, maka segera untuk taubat. Yang tadinya Allah benci, menjauh kita dengan Allah, akhirnya kita kembali. Taubat itu kembali setelah sebelumnya lari dari Allah lewat maksiat dan dosa yang dilakukan. Jadi betapa kita belajar bagaimana agar sampai kita kenal Allah karena ngaji hikam ini, yakni agar kita naik, bukan hanya menjadi orang umum, kita salik orang yang berjalan menuju Allah, dan diharapkan kita nanti arif, orang yang makrifat kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal, tahu persis
Sehingga kapan waktunya dia meminta, kapan waktunya dia tidak meminta. Karena tahu keyakinannya, sikoh, yakinnya dengan ilmu Allah. Boleh jadi ada pada kita, barangkali pernah kita zikir banyak dan kita sama sekali tidak meminta. Berarti saat itu kita dikasih kondisi seperti orang yang sudah kenal Allah Subhanahu. Rasanya saya ingin zikir saja sama Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat kemahakuasaan Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat kemahasucian Allah, sampai lupa untuk meminta. Berarti saat itu kita dikasih kondisi sudah kenal Allah. Ini kadang ya, lebih seringnya meminta. Cuma orang yang sudah kenal Allah, memintanya adalah semata-mata menunaikan hak Allah dan mewujudkan dirinya sebagai hamba Allah. Ini haknya Allah, doa. Ini kewajiban kita. Bukan kemudian kita yang menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah begitu, maka kita akan malu meminta kepada makhluknya. Orang yang kenal Allah. Awas, bukan berarti tidak boleh minta tolong. Karena Allah juga titipkan, ada sebab-sebab lahir. Bahwa makanan sebab lahir menjadi kenyang, minum menjadi sebab lahir menghilangkan rasa haus. Tapi yang mengadakan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berhenti di sebab yang Allah ciptakan. Karena Allah lah musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab itu. Itu harus begitu munculnya ya. Sehingga insya Allah nyaman. Kalaupun kita minta tolong sama orang, maka luruskan dulu. Kita bisa sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya mau minta tolong sama orang. Agar lurus saya ketika minta tolong. Ketika dikasih, berarti orang ini adalah wasilah dari Allah untuk ngasih. Ketika tidak dikasih pun, wasilah dari Allah untuk tidak ngasih. Jadi semuanya nyaman. Saya mau minta tolong sama dia. Nah, ini ya gampang diucapkan tapi butuh latihan. Kita mujahadah, riyadhah. Karena saya juga nyatakan di dalam kesempatan lain, kadang-kadang orang tua tidak membekali anak yang semestinya. Ala kadarnya saja. Bagaimana kenal Allah, bagaimana seseorang akan taat kepada suaminya kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nifas solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Kalau ala kadarnya saja, tidak mempersiapkan bahwa anak kita agar menjadi, kalau perempuan wanita yang solehah, kalau laki-laki menjadi laki-laki yang soleh, ini nanti akan menjadi istri yang solehah, ini menjadi suami yang soleh. Siapkah? Qanitat yang taat sama Allah, hafidhat, menjaga kehormatan dikala suaminya tidak ada. Orang tidak mungkin taat kepada suaminya kalau orang ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak mungkin. Makanya harus mempersiapkan. Pertama, menjadi wanita yang solehah, menjadi laki-laki yang soleh, anak-anak kita. Ini dalam rangka nanti sekaligus mempersiapkan menjadi istri dan suami yang solehah dan soleh. Insya Allah. Sehingga anak kita nanti menjadi bareng dengan insya Allah bapak-bapaknya ya. Orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Nabi Ibrahim pun di dalam kondisi yang lain, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin.
saat itu merasakan dirinya lemah, tak berdaya, maka memohon sama Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, wa alhiqni bis-sholihin. Ini kondisi tidak berdoa, malu sama Allah, kondisi berdoa, tapi berdoanya adalah semata-mata mewujudkan dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhannya. Kalau dirinya sebagai hamba punya adab, punya etika, karena sedang meminta terhadap Allah Tuhannya. Nah, adab inilah yang kadang-kadang banyak orang yang tidak mengkajinya, akhirnya dia kurang adab sama Allah dalam doa, ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita terus naik, mengenalnya, semakin mengenalnya, akhirnya tidak ada yang kita ingat kecuali hanya Dia, Allah, pada saat akhir hayat hidup kita. Maka husnul khotimahlah kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.